banyak sekali skincare lokal yang mulai memproduksi skincare berbahan dasar retinol. Buat kamu yang bingung menentukan retinol yang cocok untuk kamu, kali ini aku akan bahas apa saja yang perlu kamu ketahui sebelum menambahkan retinol pada skincare rutin kamu. Apalagi untuk kamu yang pemula dalam menggunakan skincare. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu retinol. Retinol merupakan salah satu dari anggota retinoid. Retinoid merupakan senyawa kimia turunan dari vitamin A yang memiliki reseptor khusus di dalam sel kita. Golongan retinoid lainnya antara lain ada asam retinoat atau tretinoin, ada valen, isotretinoin, dan ini golongan yang paling umum digunakan untuk mengatasi masalah jerawat, tapi harus didapatkan dengan resep dokter. Sedangkan retinol adalah retinoid dengan potensi yang terkecil, terlemah, dan teraman tentunya sehingga dapat dijumpai dengan mudah dalam produk skincare. Jadi kita bisa beli secara bebas. Retinol ini telah terbukti secara ilmiah memiliki manfaat untuk berbagai masalah kulit, mulai dari jerawat, gangguan pigmentasi kulit atau flek hitam, dan tanda-tanda penuaan dini seperti kulit yang mengendur, hingga kerutan dan garis halus atau secara singkatnya sebagai anti-aging. Makanya retinol ini lebih cocok digunakan untuk usia di atas 25 tahun. Untuk mengatasi masalah jerawat sekaligus anti-aging. Jadi retinol ini tidak ditujukan untuk remaja. Retinol bekerja dengan menghancurkan komedo atau komedolitik, mengurangi keparahan akne dan membantu mengendalikan produksi kelenjar minyak, meningkatkan ketebalan kulit dan memacu produksi kolagen di kulit kita. Apakah retinol ini aman digunakan setiap hari? Pada dasarnya retinol sangat aman digunakan sehari-hari. Meski begitu, penggunaan yang tidak tepat bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mayoritas efek samping retinol ini bersifat ringan dan sementara seperti iritasi lokal, kemerahan, hingga kulit yang terlalu kering. Semakin kuat retinol, semakin besar pula kemungkinan efek sampingnya. Biasanya untuk pemula cukup gunakan retinol 2-3 kali dalam seminggu untuk menghindari efek samping tadi. Setelah kulit kamu beradaptasi dengan kandungan retinol, baru kamu bisa tingkatkan penggunaannya. Berapa persen retinol yang aman digunakan? Retinol yang terkandung di dalam berbagai produk skincare sangat bervariasi. Dalam produk skincare yang bisa kamu beli bebas tanpa resep dokter, retinol bisa dijumpai mulai dari konsentrasi 0,1% hingga 1%. Selain itu, karena bisa menimbulkan iritasi, disarankan untuk menggunakan secara bertahap. Apalagi kamu yang punya kulit sensitif, walaupun beberapa brand skincare mengklaim produk mereka aman untuk kulit sensitif. Karena menggunakan teknologi retinol yang terenkapsulasi, kita sebagai konsumen juga harus tetap mewaspadai karena reaksi tiap orang pasti berbeda-beda dalam mentoleransi kandungan retinol ini. Jika selama ini kamu belum pernah memakai retinol dalam skincare rutin kamu, direkomendasikan untuk memulai dengan kadar rendah seperti 0,025 dan jika setelah beberapa minggu kamu bisa mentoleransinya, baru deh naikin kadar retinolnya. Apakah perlu pakai retinol? Retinol dibutuhkan untuk usia pertengahan 20 karena pada usia tersebut proses penuaan kulit sudah mulai terjadi dan semakin meningkat. Nah, untuk menghambat terjadinya penuaan yang cepat, menambahkan retinol dalam skincare rutin kamu adalah pilihan yang sangat tepat. Walaupun banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi penuaan kulit kita. Bagaimana memilih produk retinol yang tepat? Kali ini aku akan membahas bagaimana tips memilih retinol yang cocok untuk pemula. Yang pertama, pilihlah retinol yang aman. Semua jenis retinol aman jika penggunaannya tepat. Semua golongan retinoid termasuk retinol terbukti aman untuk kulit asal sesuai indikasi dan aturan pemakaian. Jangan lupa bahwa semakin kuat atau tinggi dosis retinol, semakin besar pula efeknya sekaligus efek sampingnya yang mungkin ditimbulkan. Meskipun hal ini tergantung pada masing-masing individu. Dan pastikan produk retinol yang kamu gunakan sudah terdaftar di BPOM Indonesia. Yang kedua, kenali jenis kulit kamu. Intinya, retinol ini aman untuk semua jenis kulit. Tapi seperti yang sudah aku sebutkan tadi, untuk pemilik kulit sensitif harus berhati-hati dalam menggunakan retinol ini. Tidak ada seorang pun yang lebih mengerti akan kulit kamu lebih dari kamu sendiri. Tidak itu beauty blogger,
skincare expert, bahkan dokter sekalipun. Karena tidak akan pernah ada kulit yang sama. Yang gak kalah pentingnya, sebelum kamu menggunakan retinol dalam skincare rutin kamu, tahapan yang ketiga yaitu persiapkan kulit kamu. Kenapa ini penting? Biasanya bagi kamu yang pertama kali memakai retinol ini, baiknya untuk mencoba mengaplikasikan retinol 2 kali dalam seminggu terlebih dahulu untuk menilai respon kulit terhadap retinol. Mulailah mengaplikasikan toner ini dari konsentrasi yang terendah terlebih dahulu. Kalau kamu ngerasa kulit kamu sudah bisa beradaptasi, naikkan secara bertahap hingga kamu mendapatkan hasil yang optimal. Yang terakhir, ketahui cara menggunakan retinol. Pada prinsipnya, penggunaan retinol sebaiknya mulai dari konsentrasi yang lebih rendah dulu dan pemakaiannya dinaikkan secara bertahap. Gunakan hanya pada malam hari dan tidak setiap hari, misalnya 2-3 kali dalam seminggu. Setelah kita yakin bahwa kulit kita telah beradaptasi dan bisa menerima retinol tersebut, barulah dinaikkan perlahan. Untuk kamu yang merasakan efek tingling, kemerahan atau kulit yang terlalu kering setelah pemakaian retinol, salah satu trik yang bisa dicoba adalah mencampur retinol dengan produk moisturizer. Tapi perlu diingat, cari kandungan yang tidak saling mempengaruhi. Yang paling penting, jangan lupa gunakan sunscreen di pagi harinya karena ketika kita menggunakan retinol, kulit kita akan sensitif terhadap cahaya matahari. Gunakan sunscreen minimal SPF 30 untuk melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Kandungan apa saja yang tidak bisa digunakan bersamaan dengan retinol? Yang pertama ada benzoyl peroxide. Buat kamu yang sering mengalami masalah jerawat, kandungan ini nggak asing lagi buat kamu. Ternyata kedua kandungan ini tidak boleh kamu gunakan bersamaan. Memakai keduanya akan membuat kulit kamu terasa kasar dan kemerahan. Yang kedua, kandungan vitamin C, terutama ascorbic acid. Tapi ada juga kok turunan vitamin C yang bisa kamu gunakan bersamaan dengan retinol. Jadi pastikan dulu kandungan vitamin C di dalam skincare kamu sebelum kamu menggunakannya secara bersamaan. Jika menggunakan kandungan ini secara bersamaan akan menyebabkan iritasi, khususnya bagi kamu yang punya kulit sensitif. Jika kamu tetap ingin menggunakan bersamaan dengan vitamin C, sebaiknya skincare dengan kandungan vitamin C kamu gunakan pagi hari dan retinol pada malam hari saja. Selain itu, penggunaan vitamin C pada pagi hari sebenarnya sangat bagus karena vitamin C ini punya efek yang dapat melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVA dan UVB, tapi tentunya kamu tetap harus pakai sunscreen. Vitamin C cuma tambahan saja. Yang ketiga, tidak menggunakan bersama dengan alpha hydroxy acid atau biasa disebut sebagai AHA. Kenapa tidak boleh digunakan bersamaan? Karena beberapa formulasi retinol akan berkurang efektivitasnya akibat si AHA ini karena adanya perubahan pH. Rekomendasi skincare yang mengandung retinol. Sekarang ini banyak sekali skincare lokal yang mengandung retinol. Yang lagi booming itu adalah serum retinol. Aku sebenarnya udah bahas beberapa. Kamu bisa cek di link description di bawah atau link di atas ini untuk rekomendasi serum retinol lokal yang bisa jadi pilihan kamu. Aku akan update listnya. Yang pertama ada Something 1% retinol. Di sini mereka pakai kandungan retinol yang terenkapsulasi dan punya teknologi yang namanya Gentinol 200 yang bisa mengurangi reaksi efek samping dari retinol. Selain itu, retinol juga tetap stabil dengan teknologi ini. Diformulasikan dengan pH sekitar pH kulit 5-6 sehingga tidak membuat kulit teriritasi. Yang kedua, ada Aposkin Miraculous Retinol Ampul. Retinol yang digunakan adalah Aptoson retinol mengandung 0,09% aktif retinol, sangat cocok untuk pemula yang ingin menambahkan retinol dalam skincare rutin kalian. Kelebihan Aptoson retinol yaitu memberikan efek samping pada kulit 50% lebih rendah, serta penyerapannya ke dalam epidermis bisa 20% lebih optimal. Aposkin ini juga punya produk toner retinol yang bisa jadi pilihan kamu. Yang ketiga ada Ertos retinol. Walaupun tidak dijelaskan retinol yang digunakan seperti apa, dengan harga yang cukup terjangkau, serum retinol dari Ertos ini bisa jadi pilihan kamu. Tapi karena ada kandungan alkohol, buat kamu yang sensitif dengan kandungan tersebut, mungkin serum retinol Ertos ini bukan pilihan yang tepat buat kamu. Yang keempat ada Putri Pure Retinol Serum, mengandung retinol 1%, diperkaya dengan kandungan ceramide untuk menghaluskan dan melembabkan kulit sekaligus. Dan yang terbaru
lalu ada LC Skin Active Rejuvenating Night Serum. Teknologi enkapsulasi retinolnya itu stabil sehingga akan lebih tahan terhadap oksidasi dan tentunya lebih lembut di kulit. Selain itu, Active Rejuvenating Night Serum ini juga menggunakan sistem time release yang bisa bantu melepas kandungannya secara berkala dalam lapisan kulit dan membuatnya meresap lebih dalam. Active Rejuvenating Night Serum ini juga memiliki perpaduan 3 bahan aktif anti-aging yang sangat efektif, yaitu ada enkapsulasi retinol, multipeptide, dan tetradesil aminobutyryl valyl aminobutyric urea trifluoroasetat. Ada juga kandungan hyaluronic acid dan gluconolactone di dalamnya yang menjadikan kulit tetap terasa lembab walaupun menggunakan retinol. Di dalamnya juga ada kandungan niacinamide dan licorice extract yang membuat retinol dalam serum ini tetap bekerja optimal tapi minim resiko iritasi. Yang terakhir ada Irindrum Retinol Serum. Tidak disebutkan konsentrasi retinol yang digunakan. Kandungan lain yang ada di dalam serum ini ada asetil hexapeptide 8. Dapat mengencangkan kulit, menyamarkan kerutan dan garis halus, menjaga elastisitas kulit dan meningkatkan produksi kolagen. Dan juga ada kandungan sodium hyaluronat, dapat menjaga kelembapan dan hidrasi kulit. Jadi itu tadi pembahasan mengenai tips dan beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum menggunakan retinol dalam step skincare rutin kamu. Jika kamu berminat untuk membeli salah satu produk retinol yang aku sebutkan tadi, kamu bisa cek di link description di bawah. Atau kamu yang udah pernah pakai produk-produk retinol tadi, ayo berbagi di kolom komentar. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.